Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang supervisi pendidikan, yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Juananta, dan rekan teman saya, Amanah, Fitria, dan Maria Ines Terasagoa. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Amanah. Kepada Amanah, dipersilahkan. Oke, saya akan bawakan materi yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, artinya pengawasan, menurut Eccles pada tahun 1983. Kata supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision, artinya melihat. Maka, secara keseluruhan, supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Dengan pengertian itulah, supervisi dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas lebih tinggi dari guru untuk melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan atau mengawasi pekerjaan guru. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah serangkaian bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional untuk meningkatkan proses belajar mengajar, pemberian pelayanan, dan bantuan guna meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Tujuan supervisi adalah sebagai pengendalian kualitas, pengembangan profesional, dan untuk memotivasi guru. Supervisi sebagai pengendalian kualitas artinya kepala sekolah sebagai supervisor bertanggung jawab memonitor proses belajar mengajar di sekolah dengan cara berkunjung ke kelas, berkonsultasi dengan guru yang dapat diharapkan agar pendidikan mampu menilai dan mengetahui kemampuan siswa. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan proses belajar mengajar guru di sekolah. 1. Supervisi kurikulum untuk menjamin pencapaian kurikulum dengan tepat. 2. Perbaikan proses pembelajaran dengan membantu guru merencanakan program akademik. 3. Pengembangan profesi dalam melaksanakan program pembelajaran. Secara konseptual, Perintah dan kawan-kawan 2014-88 menjelaskan tentang fungsi kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu 1. Fungsi penelitian. Fungsi ini bertujuan guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi pendidikan, khusus dalam aspek supervisi dengan melakukan penelitian. 2. Fungsi penilaian. Fungsi penilaian merujuk kepada evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik positif maupun negatif. 3. Fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan bermakna bahwa ketika penelitian menunjukkan hasil yang rendah, maka diperlukan perbaikan dalam kegiatan supervisi. 4. Fungsi peningkatan. Fungsi peningkatan artinya pelaksanaan kegiatan supervisi perlu ditingkatkan sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan supervisi dapat dicapai. 3. Peran konkret supervisi pendidikan. 1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. 2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid. 3. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Peranan supervisi pendidikan di sekolah. Telah ditemukan sebelumnya bahwa tujuan-tujuan dari supervisi pendidikan pada intinya mengarah, membimbing, dan mengawasi para guru yang berada di bawah asuhannya. Hal ini berarti bahwa supervisi pendidikan sangat penting, artinya dalam menjamin pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, konsepsi supervisi harus diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan konkret, dengan teknik-teknik tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang sudah ada di lapangan. Hal ini dilakukan karena mengingat terakhir ini banyak kalangan yang mengeluhkan adanya kemerosotan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, perwujudan kerja supervisi pendidikan dipandang sebagai salah satu kondisi alternatif untuk memperbaiki mutu pendidikan.
Hal ini dimungkinkan karena seorang supervisor kepala sekolah bertugas untuk membimbing dan mengawasi guru-guru yang berada di bawah asuhannya dalam mengarahkan hal proses belajar mengajar mereka di kelas. Pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini ditujukan pengawas satuan pendidikan ataupun kepala sekolah. Dalam hal ini, supervisi lebih ditujukan untuk memberikan pelayanan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien, serta mengembangkan mutu kelembagaan pendidikan dalam konteks pengawasan mutu pendidikan. Maka supervisi oleh pengawas satuan pendidikan antara lain kegiatannya berupa pengamatan secara intensif terhadap proses pembelajaran pada lembaga pendidikan. Kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian feedback. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh supervisor, yaitu pendekatan supervisi klinis, supervisi pengembangan, dan supervisi diferensial. Dan juga saat pelaksanaan supervisi pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh supervisor, yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokrasi, dan prinsip kerjasama. 4. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik perseorangan. Supervisi secara perseorangan ialah yang dilakukan secara perorangan. Beberapa kegiatan diantaranya: A. Mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. B. Mengadakan kunjungan observasi atau observasi visit. B. Membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa. D. Membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. 2. Teknik kelompok supervisi yang dilakukan secara kelompok dengan menggunakan beberapa strategi. Di antaranya adalah A. Pertemuan atau rapat atau meeting. B. Mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. B. Mengadakan penataan-penataan atau in-service training. 5. Peranan guru dalam supervisi pendidikan. Tugas guru sebagai profesi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar merupakan tugas utama. Pekerjaan ini tidak bisa sembarangan dilakukan oleh orang yang bukan ahli di bidang kependidikan. Menurut Nasution dalam Jasmani dan Saipul 2013 menyebutkan bahwa mengajar ialah menanamkan pengetahuan kepada murid. 2. Menyampaikan kebudayaan kepada anak. 3. Aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan dengan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar mengajar. Proses belajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Proses belajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Kesimpulan 1. Supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah, dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. 3. Seorang supervisor dapat menggunakan berbagai alat bantu. Alat-alat bantu itu dipergunakan dengan maksud untuk memungkinkan pertumbuhan kecakapan dan perkembangan penguasaan pengetahuan oleh guru atau orang yang disupervisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan. 4.
Pelaksanaan supervisi pembelajaran diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan itu sendiri, sehingga segala bentuk tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien, terutama bagi guru, karena guru dalam melaksanakan tugas tidak bisa terlepas dari segala bentuk masalah yang dihadapi. Disinilah supervisi pembelajaran sangat dibutuhkan oleh guru, agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, serta meningkatkan tugas dan peran guru dalam pembelajaran. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucap kami yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.